Kebayang nggak sih kalau solusi paling jenius itu seringkali justru yang paling sederhana? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bedah gimana sebuah ide yang kedengarannya sepele, cuma membiarkan air mengalir ke bawah, ternyata bisa hemat ratusan juta rupiah. Yuk, kita mulai ceritanya. Oke, jadi setting cerita kita ada di sini, di sebuah lokasi tambang emas. Di tempat kayak gini, debu tuh musuh nomor satu. Jadi menyiram jalan biar debunya nggak berterbangan itu jadi pekerjaan wajib setiap hari, non-stop. Sekarang, pertanyaannya kedengeran simpel banget kan? Berapa sih biayanya buat nyiram jalan? Tapi, di balik tugas rutin ini, ada biaya tersembunyi yang, wow, mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba deh tebak, kira-kira berapa biaya operasional tahunan hanya untuk satu pompa air di lokasi ini? Yap, Anda nggak salah lihat. Lebih dari 132 juta rupiah setiap tahun. Angka yang luar biasa besar inilah yang akhirnya memicu lahirnya proyek G-Flow. Sebuah misi buat cari dan pangkas pemborosan yang selama ini ada di depan mata tapi nggak kelihatan. Jadi, pertanyaannya, dari mana datangnya biaya segede itu? Nah, di bagian pertama ini kita bakal lacak barang-barang sumber pengeluaran masif ini. Biang keladinya itu ada di sesuatu yang disebut OPEX atau biaya operasional. Anggap aja ini kayak biaya langganan yang terus-terusan kita bayar cuma supaya sistemnya tetap jalan. Dan di kasus ini, monster OPEX-nya punya dua kepala. Bahan bakar yang boros banget sama biaya perawatan rutin. Nah, kenalan dulu nih sama tersangka utamanya, pompa WF036. Ini pompa diesel yang kerjaannya nggak kena lelah, nyedot 15 liter solar setiap jam. Buat apa? Cuma buat dorong air 10 meter ke atas bukit. Ini tuh ibarat kita lari di eskalator yang arahnya turun. Boros energi, boros biaya, capek. Akhirnya, sebuah tim dibentuk buat menginvestigasi pemborosan ini. Kerennya, mereka nggak pakai asumsi. Mereka bener-bener gali data buat ngerti separah apa sih masalahnya. Dan data yang mereka temukan gamblang banget. Lihat aja grafiknya. Dari total 132 juta, bagian terbesarnya, hampir 120 juta rupiah, itu benar-benar cuma dibakar jadi asap solar. Biaya perawatannya aja nyentuh lebih dari 12 juta. Ini bukan lagi pemborosan, ini udah kebocoran finansial yang masif. Yang saya suka dari pendekatan tim ini adalah ketelitian mereka. Mereka nggak cuma lihat data sebulan 2 bulan, tapi data setahun penuh. Biar apa? Biar dapat gambaran yang paling akurat. Mereka pakai metode cerdas namanya Five Whys buat gali sampai ke akar-akarnya. Coba kita ikutin alur pikirnya. Kenapa biayanya tinggi? Ya karena pompa dieselnya nyala terus. Kenapa pakai pompa itu? Soalnya cuma itu pilihannya. Kenapa nggak ada pilihan lain? Karena alternatif kayak gravitasi belum pernah dicoba. Loh kenapa? Karena nggak pernah ada yang repot-repot bikin studi kelayakannya. Nah, disinilah kita nemu akar masalahnya. Biaya alat-alat pendukung ini dianggap ya udah emang segitu biayanya, bukan sebagai sebuah peluang buat inovasi. Begitu akar masalahnya ketemu, solusinya justru muncul dengan sangat elegan. Brilian dalam kesederhanaannya. Gimana kalau kita berhenti melawan alam dan mulai kerjasama bareng alam? Slide ini nunjukin perbedaan yang kayak langit dan bumi. Sistem lama itu berjuang keras mompa air 10 meter ke atas ngelawan gravitasi. Sistem baru cuma ngebiarin air jatuh bebas sejauh 30 meter. Kerja bareng gravitasi. Perubahannya drastis banget. Dari mesin diesel yang berisik dan haus bahan bakar, jadi sistem yang senyap dan benar-benar gratis buat dijalankan. Dan ini dia cetak birunya. Jadi rencananya adalah memanfaatkan sumber air yang posisinya lebih tinggi di elevasi plus 85, terus dialirkan lewat pipa ke titik pengisian baru di elevasi plus 55. Nah, beda ketinggian 30 meter inilah yang jadi mesin pendorong gratis dari alam. Jenius! Tentu aja, ide brilian itu nggak ada artinya tanpa eksekusi yang mantap. Sekarang kita lihat gimana tim ini mengubah sketsa tadi jadi infrastruktur nyata di lapangan. Ini total biaya investasinya ya, atau yang biasa disebut CAPEX, biaya di awal buat ngebangun sistem baru ini. Totalnya sekitar 31,6 juta rupiah. Coba ingat-ingat angka ini ya, soalnya sebentar lagi kita bakal lihat betapa cepatnya investasi ini balik modal. Dan bagian paling kerennya, semua pekerjaan instalasi ini, dari mulai gali, pasang pipa, sampai nyambungin semuanya, selesai cuma dalam waktu 1 hari. Cepat dan efisien banget.
Oke, ini dia bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Setelah pipanya terpasang dan kerannya dibuka, apa yang terjadi? Yuk kita lihat angkanya. Tabel ini udah merangkum semuanya dengan sempurna. Sebelum ada proyek ini, biaya operasional per bulan rata-rata lebih dari 11 juta rupiah. Dan sesudahnya, coba tebak, 0, kosong, hilang sama sekali. Ini dia jumlah penghematan bersihnya. Setiap bulan, 11 juta rupiah yang tadinya kebuang jadi asap solar, sekarang jadi keuntungan murni. Dan ini dia angka yang paling bikin melongo, periode balik modalnya. Dengan investasi sekitar 31 juta dan penghematan 11 juta per bulan, seluruh biaya proyek ini lunas hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini tingkat pengembalian investasi yang fenomenal beneran. Tapi cerita ini lebih dari sekedar hemat uang loh. Ini tentang perubahan pola pikir, sebuah cara kerja yang lebih cerdas. Kutipan dari laporan proyeknya ini ngerangkum semuanya dengan pas. Ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan, ini adalah transformasi dari sebuah proses yang boros jadi operasi yang efisien dan berkelanjutan. Filosofi di balik G-Flow ini sebenarnya bisa kita terapin di mana aja. Pertama, berani buat mempertanyakan cara lama yang udah dianggap biasa. Kedua, coba deh lihat sekeliling kita. Kadang solusi paling brilian itu udah disediain sama alam. Ketiga, investasi cerdas. Sekecil apapun itu bisa ngasih hasil yang luar biasa. Dan yang terakhir, kalau sebuah ide berhasil, cari cara buat menirunya di tempat lain. Proyek G-Flow ini kan dimulai dari pertanyaan simpel soal biaya sebuah pompa. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira pemborosan tak terlihat apa lagi yang ada di sekitar kita, baik di tempat kerja atau di kehidupan sehari-hari, yang sebenarnya cuma nunggu buat ditemukan dan diselesaikan dengan sebuah ide cerdas yang sederhana?